Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Story on the Streets, kita akan membahas mengenai sejarah kota Samarinda. Jelajahi sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Asal-usul nama Samarinda. Ada beberapa versi mengenai latar belakang terciptanya nama Samarinda. Versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah atau rakit terapung penduduk Bugis Wajo di Samarinda seberang, yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga disebut Samarinda, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Versi kedua, berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya, yang sama-sama rendah. Sampai awal dasawarsa tahun 1950-an, setiap air Sungai Mahakam pasang naik, sebagian besar jalan-jalan di Samarinda selalu terendam air. Terlebih lagi jika sedang pasang besar, ada beberapa jalur jalan yang sama sekali tidak dapat dilintasi kendaraan karena ketinggian air yang merendamnya. Guna menanggulangi masalah tersebut, sejak awal 1950-an dilakukan penurapan, lalu jalan ditinggikan hingga berkali-kali. Pada tahun 1978, ketinggian total bertambah 2 meter dari permukaan awal, sehingga jalan tidak lagi terendam kecuali Mahakam pasang luar biasa. Versi ketiga berdasarkan asal kata dari bahasa Sanskerta, yaitu Samarendo, yang berarti selamat sejahtera. Versi keempat berdasarkan cerita rakyat bahwa nama Samarinda berasal dari bahasa Melayu dari kata samar dan indah. Sebelum dikenalnya nama Samarinda, kawasan ini termasuk dalam Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada tahun 1300 Masehi di Kutai Lama, sebuah kawasan di hilir Sungai Mahakam dari arah tenggara Samarinda. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan daerah taklukan atau vasal dari Kerajaan Banjar yang semula bernama Kerajaan Negara Dipang ketika dipimpin oleh Maharaja Suryanata sejaman dengan era Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 sampai 15 Masehi. 6 kampung awal di Samarinda dan penghuninya. Pada abad ke-13 Masehi, tahun 1201 sampai 1300, sebelum dikenalnya nama Samarinda, sudah ada perkampungan penduduk di 6 lokasi, yaitu 1. Pulau Atas, 2. Karangasem atau dikenal sekarang Karang Asam, 3. Karamumus atau Karang Mumus, 4. Luah Baku atau Loa Baku, 5. Sembuyutan atau kita tahu Sambutan, dan Mangku Pelas atau Mangku Palas. Penyebutan 6 kampung di atas tercantum dalam manuskrip atau naskah surat Salasilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Februari 1849 Masehi, yang kemudian dikutip oleh ahli sejarah berkebangsaan Belanda C.A. Mes. Masuknya orang Banjar ke Samarinda. Orang Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Keberadaan suku Banjar di Samarinda dan daerah lainnya di Kalimantan Timur tidak dikategorikan sebagai kaum pendatang, karena sebelum pembentukan provinsi-provinsi pada tahun 1957, Pulau Kalimantan, kecuali daratan Malaysia dan Brunei, merupakan satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Provinsi Kalimantan, dengan ibu kota Banjarmasin. Sampai pertengahan abad ke-17, dekade 1650-an, wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan beberapa penduduk yang pada umumnya dipusatkan di sepanjang tepi sungai Karangmumus dan Karangasem. Kedatangan orang Bugis Wajo ke Samarinda. Riwayat kedatangan rombongan Bugis Wajo pertama kali ke Samarinda terdiri atas bermacam versi. Versi ke-1 dari tim penyusun sejarah Samarinda yang mengadakan seminar pada tanggal 21 Agustus 1987 memutuskan telah terjadi peristiwa kedatangan rombongan Bugis Wajo yang dipimpin oleh
Lamohang Daeng Mangkona di wilayah Kutai Kartanegara pada tanggal 21 Januari 1668. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Samarinda. Latar belakang perantauan orang-orang dari tanah Kesultanan Goa, Sulawesi Selatan dikarenakan penolakan perjanjian Bongaya setelah Kesultanan Goa kalah dalam perang melawan pasukan Belanda. Penetapan tanggal 21 Januari 1668 ini berdasarkan asumsi pelayaran selama 64 hari ditambahkan sejak tanggal 18 November 1667 sehingga diperolehlah tanggal 21 Januari 1668. Raja Kutai saat itu, Aji Pangeran Dipati Maja Kusuma ing Martapura, mengabulkan permintaan orang Bugis Wajo dengan memberikan lokasi kampung dataran rendah yang baik untuk usaha pertanian, perikanan, dan perdagangan. Kesepakatannya, orang-orang Bugis Wajo harus membantu segala kepentingan Raja Kutai, terutama dalam menghadapi musuh. Semula rombongan tersebut memilih daerah sekitar Muara Karangmumus. Sekarang, daerah tersebut kita kenal dengan nama Pesisir Seliu. Tetapi daerah itu terdapat kesulitan dalam pelayaran karena daerah yang arusnya berputar atau berulang dan banyaknya kotoran sungai. Selain itu, terlindung dari ketinggian Gunung Selili. Dengan kondisi itu, maka Raja Kutai memerintahkan Lamohang Daeng Mangkona bersama pasukannya membuka perkampungan di tanah rendah bagian seberang Samarinda. Lamohang Daeng Mangkona mulai membangun daerah baru itu dengan bantuan seluruh pengikutnya. Versi kedua, menurut catatan Kesultanan Kutai Kartanegara, waktu kedatangan rombongan Bugis Wajo di Samarinda pertama kali terjadi pada tahun 1708 pada masa Raja Aji Pangeran Anum Pandi Mandapa. Versi ketiga, menurut berita lisan atau cerita rakyat, rombongan Bugis Wajo merantau ke Samarinda pada masa pemerintahan Raja Kutai, Aji Pangeran Dipati Anom Panji Mandapa ing Martadipura 1730 sampai 1732. Latar belakang hijrahnya Lamohang Daeng Mangkona ke Samarinda disebabkan kepadatan pemukiman para pendatang Bugis Wajo di muara Sungai Kendilo, daerah Pasir. Sebelumnya mereka migrasi dari Wajo di bawah ke pemimpinan Lamadukeleng karena negeri kelahirannya dikuasai oleh kerajaan Bone akibat serangan Bone setelah kasus penikaman seorang bangsawan Bone oleh Lamadukeleng pada sebuah acara pesta sambung ayam. Versi keempat, menurut kutipan C. Ames, permintaan izin orang Bugis dengan Raja Kutai berlangsung di Jembayan, yang berarti pertemuan ini terjadi minimal pada tahun 1732, sesuai dengan catatan sejarah bahwa pusat kerajaan Kutai Lama berpindah ke Jembayan pada tahun 1732 sampai 1782. Kemudian, pemimpin orang Bugis yang disetujui sebagai Pua Ado adalah Anakoda Tujing, bukan Lamohang Daeng Mangkona. Mengenai nama Lamohang Daeng Mangkona yang diklaim sebagai pendiri Samarinda Seberang, ini penuh dengan kontroversi. Namanya tidak ditemukan dalam sumber arsip dan literatur kolonial. Namanya juga tidak tercatat dalam surat perjanjian antara Bugis dan Raja Kutai. Yang tercatat dalam perjanjian beraksara Arab Melayu dari penelitian S. W. Troms 1881. Sebagai pemimpin Bugis adalah Anakoda Latuji. Adapun makam yang berpapan nama sebagai makam tokoh pendiri Samarinda, yakni Lamohang Daeng Mangkona, baru ditemukan oleh M. Toha pada dekade 1990-an. Sebelumnya tidak ada pemeliharaan dan pengenalan atas makam tersebut. Hal ini diinformasikan oleh pemerintah kota Samarinda ketika menerbitkan buku profil 46 tokoh masyarakat penerima penghargaan dalam HUT Pemkot Samarinda ke-47 tahun 2007. Komunitas berikutnya di Samarinda adalah etnis Tionghoa
pada tahun 1885. Mereka ditempatkan di sekitar pelabuhan, sekarang meliputi kawasan Jalan Yosudarso dan Jalan Mulawarman. Setelah itu berdatangan pula etnis lainnya seperti Arab, India, Jawa, Sumatera, dan lainnya. Belanda kemudian membangun perkantoran di sekitar kawasan kantor gubernur sekarang sebagai pusat pemerintahan. Samarinda sebagai pusat pemerintahan berkembang pesat dengan fasilitas kantor dan jalan umum serta lainnya. Semuanya merupakan daya tarik bagi pemukim baru untuk menetap di kota ini. Kawasan Samarinda Seberang, Palaran tidak lagi berkembang. Samarinda sejak dekade 1960-an dijuluki sebagai pusat emas hijau. Predikat ini dilatar belakangi oleh keadaan alam Samarinda dan sekitarnya yang memiliki hutan belantara sangat luas ketika itu dengan jenis pepohonan berukuran besar yang cocok untuk bahan bangunan dan industri. Itulah sedikit tentang sejarah kota Samarinda dan kisah di baliknya. Terima kasih telah menyaksikan History on the Streets. Jangan lupa untuk terus menjaga dan mempelajari sejarah kita. Sampai jumpa dalam bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.